Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Untuk Pagi, Pak. suara saya udah kedengeran nggak ini? Selamat pagi Pak, udah Pak. Ya. Udah. Dengaran. Ya, baik, saya buka dulu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kesejahteraan kesehatan sehingga kita dapat bertemu menghadiri webinar e-declaration yang bertajuk persiapan mandatori BIP dan BIP Daisan 4.0. Kemudian tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu melalui layar PC masing-masing, serta yang kami hormati untuk narasumber Bapak Idris Kusuma Bakti selaku Head of Product Development Department. Pagi Pak. Selanjutnya sebelum webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua langsung pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Langsung saja memasuki acara yang inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab. Acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Idris Kusuma Bakti selaku pembicara sekaligus Head of Product Development Department PT EDI Indonesia. Silakan untuk waktu dan tepatnya saya persilakan untuk Pak Idris.
Baik, terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih atas Waalaikumsalam kehadiran warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semuanya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Idris Kusuma Bakti. Saya dari Business Development PT Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan produk layanan kami, yaitu Trade2Gov. Ini adalah layanan produk dari PT Indonesia. Mungkin bukan produk yang baru ya, karena sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Cuman mungkin ada beberapa ini ya, improvement atau mungkin ada beberapa versi yang terakhir itu saat ini kita sudah integrasi dengan C.S.A. 4.0. Baik, untuk memulai izin untuk share screen. Mungkin untuk pertama kali saya coba presentasikan PowerPoint ini ya. Kemudian setelah itu di akhir nanti akan ada demo atau presentasikan aplikasi Trade2Gov-nya ya. Baik, Bapak Ibu, Trade2Gov ini kita sudah diintegrasikan dengan C.S.A. 4.0 ya. Baik, sebagai perkenalkan apa itu Trade2Gov? Trade2Gov adalah portal layanan kepabeanan yang berbasis web ya. Yang berbasis web di mana bisa digunakan oleh importir, eksportir, PPJK maupun PJT ya. Kemudian untuk membuat dokumen PIB, PEB, PKB, dan PIBK. Kemudian juga bisa membuat laporan importir, eksportasi ya, untuk instansi-instansi terkait ya. Baik, untuk Trade2Gov ini di dalamnya sebenarnya ada dua produk, yaitu e-declaration di mana di dalamnya adalah terdapat modul PIB, PEB, PKB, dan PIBK. Nanti untuk membuat dokumen PIB, PEB, PKB, dan PIBK ada di sini. Kemudian juga ini untuk komunikasi ke sistem bea cukai ya. Dan kelebihan dari IDEC ini saat ini IDEC itu terhubung ke dua jalur ya, yaitu jalur PD internet yaitu yang ke C.S.A. yang lama. Yang kedua dengan C.S.A. 4.0 yang saat ini sedang akan dimandatorikan ke beberapa kantor besar ya. Sebenarnya sudah mandatori di kantor-kantor yang kecil, mungkin sebentar lagi akan dimandatorikan ke kantor-kantor yang besar ya. Kemudian yang kedua ada Derepo, ini adalah aplikasi untuk penyimpanan data kepabeanan ya, data dokumen kepabeanan untuk jangka waktu yang agak panjang ya sampai 10 tahun. Jadi nanti bisa menyimpan data pabean, kemudian dokumen pendukungnya seperti BL, AWB, invoice, packing list dan seterusnya nanti bisa diupload di portal Digital Trade Repository atau Derepo. Nanti suatu saat kalau ada audit dari Bea Cukai, nanti tinggal melihat ke portal Derepo ini datanya sudah lengkap, bisa dicari ya. Mau mencari PIB yang tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti bisa dicari di Derepo ini. Baik, keuntungan menggunakan Trade2Gov yang pertama yaitu bisa diakses di mana saja karena platformnya web, kemudian fiturnya juga cukup lengkap ya. Kemudian integrated ini bisa diintegrasikan dengan sistem ERP Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah mempunyai sistem ERP, nanti bisa diintegrasikan dengan Trade2Gov juga. Kemudian sudah terintegrasi dengan C.S.A. ya, C.S.A.-nya dengan C.S.A. yang lama, juga dengan C.S.A. yang 4.0. Jadi dua ya, dua jalur. Baik, kita masuk ke e-declaration ini untuk pengiriman dokumen kepabeanan. Nah ini saya coba jelaskan untuk yang jalur PD internet ya, atau PD mandiri ya. Ini yang berarti masih menggunakan modul Bea Cukai desktop, kemudian juga ke C.S.A. yang lama. Nah ini untuk gambarannya untuk modul BC ya desktop ini pengirimannya lewat internet ya, lewat internet bisa langsung ke C.S.A. yang lama dan di belakangnya terhubung ke INSW. Nah kemudian kita buatkan Trade2Gov di sini, ini platformnya web ya, platformnya web jadi bisa diakses melalui browser atau melalui PC, notebook atau mungkin juga handphone. Nanti banyak user yang mengakses ke web Trade2Gov. Nah, untuk pengiriman atau komunikasi ke C.S.A. 4.0 menggunakan C.S.A. yang lama menggunakan jalur internet ya. Pengiriman dokumen, kemudian juga penarikan respon juga
melalui internet. Nah, di belakangnya tentunya terhubung ke INSW. Nah, kemudian untuk yang C140 mungkin ada perbedaan ya. Kalau yang tadi menggunakan modul desktop, nah sekarang Bea Cukai sudah menyediakan portal C140 yang berbasis web, juga sebenarnya bisa diakses di mana saja ya, menggunakan PC, notebook, atau mungkin juga handphone. Nah, untuk jalurnya tetap menggunakan Oh iya, maaf. Untuk C140 ini bisa kita simpulkan ini ada dua bagian ya, kurang lebih ya. C140 di sisi front end-nya atau web-nya, ini yang paling depan yang diakses oleh pengguna jasa. Ya, kemudian dari portal depan, bagian depan ini ketika pengiriman dokumen nanti akan terhubung di belakang itu C140 core-nya ya. Jadi ibaratnya kayak core-nya itu yang di belakangnya. Nah, ini untuk menerima dokumen, kemudian mengirim respon ya. Ini dalam satu portal di Bea Cukai. Nah, di belakangnya tetap terhubung ke INSW ya. Nah, kemudian kita di Trade2Gov kurang lebih juga sama dengan yang BD Internet. Hanya saja kita langsung terhubungnya itu ke C140 yang core itu ya. Nah, C140 yang core-nya. Nah, nanti Bapak Ibu cukup membuka portal Trade2Gov saja di sini ya. Jadi untuk membuat dokumen PIB, PEP, dan juga PIBK nanti dari Trade2Gov ini kemudian mengirim juga bisa dari portal Trade2Gov ini langsung ke C-Core-nya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti sedikit atau mungkin bahkan tidak perlu membuka portal C140 yang front end-nya, kecuali ada beberapa fitur yang memang misalnya belum disediakan ya. Karena sesuai dengan yang disediakan oleh C140-nya. Nah, kelebihan atau benefit dari Trade2Gov ini juga kalau dilihat dari seperti ini, kalau sekarang itu kalau misalnya semua pengguna jasa nanti mengakses semua ke C140 front end ya, mungkin suatu saat akan mengalami kendala ini ya, kendala kelambatan mungkin ya di sistem C140-nya ya. Nah, karena kan user-user ini mungkin jumlahnya setiap hari mungkin pada saat bersamaan mungkin jumlahnya ribuan gitu ya. Makanya kita bisa membuat platform Trade2Gov di mana nanti usernya itu kebagi gitu ya. Jadi yang sebagian user nanti bisa mengakses ke platform Trade2Gov yaitu pelanggan-pelanggan Trade2Gov. Nah, dengan demikian akan mengurangi beban yang ada di portal C140 ini. Jadi misalnya suatu saat portal C140-nya ada kelambatan di sisi front end-nya ya, bisa jadi pelanggan-pelanggan yang menggunakan Trade2Gov itu tidak ada kelambatan ya, karena mengaksesnya langsung ke core-nya ya, langsung ke CSA core-nya, jadi bukan ke front end-nya. Jadi kalau misalnya worst case-nya front end-nya ini ada kelambatan atau mungkin tidak bisa diakses, nanti di Trade2Gov masih bisa diakses. Jadi masih bisa ngirim dokumen dari platform Trade2Gov ke C140 gitu ya. Juga bisa menarik respon karena asumsinya kalau misalnya yang down atau yang mengalami kendala itu di front end-nya ya. Tapi kalau di CSA core-nya ternyata juga ada kendala juga, maka sebenarnya ada alternatif. Kita kadang kan kalau misalnya C140-nya ini ya ada kendala atau lambat atau mungkin tidak bisa diakses, Bea Cukai akan mengalihkan ke ini ya, ke sistem CSA yang lama ya, ke PD Internet ya. Nah, ini juga Trade2Gov juga karena tadi sudah terhubung ke CSA yang lama juga. Nah, jadi nanti pelanggan bisa beralih ke PD Internet. Nah, jadi tetap bisa menggunakan platform Trade2Gov, mengirimnya ke CSA yang lama, seperti itu. Jadi nanti ketika ada kendala di C140, sistemnya Bea Cukai ya, kemudian Bea Cukai memutuskan untuk beralih ke switch ke sistem yang lama, nah Trade2Gov masih bisa digunakan, seperti itu. Baik, itu salah satu benefitnya. Nah, oke, jadi untuk declaration ada dokumen PIB, PEP, dan PKBE sama PIBK yang untuk PCT. Jadi kita sudah akomodir. Nah, nanti juga ke depan kita akan tambahkan untuk dokumen TPB ya, PC23, PC25, T7, dan seterusnya. Yang saat ini masih on progress. Nah, baik untuk fitur-fitur standarnya ada pembuatan dokumen tabian, kemudian mencetak dokumen ya, kemudian mencetak respon, kemudian juga fasilitas backup dan restore,
Ini ada BUP, BUE ya, output yang sama seperti yang menggunakan modul. Kemudian komunikasi data ke CESA ya untuk pengiriman dokumen maupun penarikan respon. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur unggulan yang ada di e-declaration, nanti akan saya coba jelaskan satu-satu. Yang pertama, ini laporan periodik. Nah, ini di portal platform Trade2Gov kami sediakan fitur laporan ya, laporan-laporan MITA dari LM01, 02, 03, dan seterusnya. Ini kita sediakan sesuai dengan standar, format standar dari Bea Cukai. Nah, nanti kalau misalnya masih diperlukan untuk menyerahkan laporan-laporan MITA ya, itu bisa tinggal di-generate dari menu laporan, kemudian serahkan dikasih atau mungkin diberikan ke importirnya ya, mungkin untuk rekan-rekan PPJK biasanya kan importirnya butuh ini ya, data laporan ya. Nah, ini tinggal di-generate aja dari menu laporan di Trade2Gov. Kemudian juga laporan PIB per 02, per 07, PIB 02, 07. Nah, ada juga laporan PIB lengkap ini untuk mendapatkan data PIB secara lengkap ya dari header sampai detailnya PIB juga. Nah, ini juga. Kemudian untuk ke Inatrade juga kita sediakan generate Excel-nya itu bisa di-generate dari platform Trade2Gov ini. Nah, ini kemudian juga ini salah satu fitur dari Trade2Gov. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selama ini menggunakan modul ya, untuk bisa mengirim ke CESA itu kan masing-masing PC tersebut harus mempunyai ID number ya. Nah, jadi kalau misalnya perlu 10 PC untuk bisa mengirim ke Bea Cukai, maka harus ada 10 ID number ya. Nah, dengan Trade2Gov cukup satu inet 6 saja atau cukup satu user 40 itu nanti sudah bisa digunakan untuk mengirim semua dokumen ya, PIB, PIB, kemudian juga untuk usernya nanti juga bisa banyak gitu ya. Kemudian kita sediakan fitur maker checker. Maker itu pembuat dokumen, kemudian untuk checker itu semacam supervisor atau validatornya ya untuk mengecek dokumennya. Kemudian kita sediakan juga notifikasi email. Ini setiap kali ada respon baru yang dari CESA 40 diterima, nanti akan kirim notifikasi email. Kemudian ada fitur lookup data PT11, kemudian data course ini kita sudah sediakan. Mungkin juga ke depannya nanti kalau ada lookup data ini ya, postari, kemudian data lartas, itu kalau memang servisnya sudah disediakan oleh CESA 40 atau mungkin oleh INSW ya, itu nanti kita bisa tambahkan di sini. Untuk saat ini memang belum ada. Kemudian untuk auto-update, ini biasanya kan secara berkala kalau di modul desktop ada ini ya, patch ya, versi-versi baru ya. Nah nanti kalau ada versi baru, nanti cukup dari tim kami yang melakukan pembaharuan, nanti pelanggan sudah tinggal tunggu saja, nanti tinggal menggunakan seperti itu. Nah kemudian ada interface online, ini adalah fitur untuk mengupload Excel ya, Excel standar dari Trade2Gov ini untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin PIB-nya atau PIB-nya jumlah data barangnya itu bisa banyak ya, mungkin ada puluhan atau ratusan atau mungkin bisa ribuan ini ya. Nah, ini bisa menggunakan fitur upload Excel standar Trade2Gov, nanti tinggal diisi Excel-nya dengan data barang tersebut. Nanti tinggal diupload di platform Trade2Gov, nanti akan dibaca kemudian masuk ke nomor acu yang dipilih gitu ya. Baik, untuk ya ini kita juga ada fitur notifikasi respon penting. Jadi untuk beberapa respon penting, misalnya SPTNP, respon teguran, respon SPSA dan sebagainya, yang misalnya tidak segera dibaca dan tidak segera ditindaklanjuti, biasanya terkait dengan ini ya, kurang bayar atau mungkin denda. Kalau tidak segera dibaca, itu akan kemungkinan kena ini ya. Jatuh tempo ya, akhirnya akan kena denda tambahan atau mungkin kena sanksi dan sebagainya. Di kita ada fitur untuk menampilkan alert notifikasi jika ada respon-respon penting tersebut yang belum dibaca atau dibuka oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi membantu mengingatkan ya bahwa ada respon penting yang harus dibaca ya, seperti itu. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan, kalau suatu saat Bapak Ibu ingin memerlukan tambahan fitur, kemudian laporan-laporan baru, nah ini juga bisa di-request ke kami, nanti bisa ditambahkan oleh tim kami. Kemudian untuk mobile application kita juga sebenarnya sudah sediakan, tapi lebih banyak ke tracking dokumen ya. Kemudian juga untuk browse dokumen juga bisa cetak respon juga, kemudian cetak dokumen juga bisa.
Oke. Nah, kemudian untuk customer support kami sediakan untuk call center atau bagian support yang bisa dihubungi Bapak Ibu kalau ada kendala atau ingin bertanya mengenai Trade2Go juga bisa melalui chatting, phone maupun email. Kemudian untuk tracking dokumen status, nah ini di platform Trade2Go juga disediakan tracking dokumen ya. Nah, cuman yang lebih advance-nya nanti kalau misalnya ke depan di INSW itu sudah disediakan web service untuk kita bisa melookup status dokumen di INSW, maka nanti kita bisa tambahkan juga di Trade2Go ya. Untuk saat ini berarti hanya bisa melookup status data yang ada di CESA saja. Di INSW memang saat ini belum dibuka, nanti kalau suatu saat sudah dibuka, kita bisa membandingkan ya, menampilkan status yang di CESA apa, kemudian status yang di INSW apa, seperti itu. Ini semacam tracking. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai sistem ERP, nanti bisa diintegrasikan ya dengan Trade2Go. Jadi misalnya ada yang menggunakan SAP, Oracle, dan sebagainya, nanti bisa mengirim draft PIB-nya ke Trade2Go, kemudian juga bisa mendownload data respon ya, yang sudah masuk ke Trade2Go, nanti bisa di-download data responnya, kemudian juga sekaligus juga cetakan PDF responnya juga memungkinkan untuk bisa ditarik ke sistem ERP Bapak Ibu semuanya. Juga ada fitur-fitur tambahan, cek tools, cek post PC11 ya, yang bisa digunakan juga. Kemudian repository, nah ini juga tadi yang terkait dengan produk repository kita, kami ya untuk menyimpan data kepabeanan selama 10 tahun atau lebih, itu juga integration diintegrasikan juga dengan Derepo untuk menyimpan data kepabeanan yang lebih lama ya, sampai 10 tahun atau lebih. Baik, kemudian cross border connection, nah ini di kami Trade2Go sudah terhubung dengan partner kami di luar negeri ya, ada yang ada di Singapura, gitu, ada Hakovo, ada juga ini ya GTS ya. Nah, ini memungkinkan transaksi impor yang berasal dari Cina atau Singapura ini. Jadi memungkinkan data ekspor yang dari Cina dan Singapura kita tarik masuk ke Trade2Go sudah dalam bentuk draft PIB ya. Jadi kurang lebih seperti gambarannya. Jadi misalnya mengimpor dari Cina dan Singapura, itu maka kita bisa mengambil atau menarik data ekspor, dokumen ekspor yang dari luar negeri itu masuk ke sistem partner kami ya. Nah, nanti akan masuk ke Trade2Go sudah dalam bentuk draft PIB, jadi sudah di-convert ya. Jadi dokumen ekspor dari luar negeri masuk ke Trade2Go, kita convert menjadi draft PIB. Seperti itu. Nah, ini akan sangat membantu untuk Bapak Ibu yang memang transaksi impornya itu mungkin cukup banyak ya. Bisa puluhan atau ratusan ya. Kalau ingin dibuatkan otomasinya, perbantuan untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan draft PIB-nya, nanti bisa menggunakan fitur cross border ini. Tapi kalau dokumennya hanya 1, 2, atau 3, nah mungkin lebih cepat entry manual gitu ya, langsung di Trade2Go-nya. Tapi kalau dokumennya cukup banyak, ya bisa dimudahkan dengan otomasi ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang dari PJT, ini juga kita sediakan modul PIBK ya. Kita sudah tambahkan fitur e-commerce di mana setiap hari biasanya ada ini ya, pengiriman dokumen CN dari e-commerce ya, yang jumlahnya cukup banyak ya. Sehari mungkin bisa ratusan ya untuk dokumen CN-nya. Nanti kita sudah sediakan sudah kompatibel untuk yang e-commerce ya. Jadi satu shipment bisa banyak CN. Nah, ini bisa digunakan untuk PJT ya. Nah, ini semacam perbandingan antara C140 dan IDEC. Nah, sebagian besar sih di CESA sudah ada di IDEC ya. Tapi ada beberapa yang mungkin belum ada, misalnya contohnya ini. Nah, ini misalnya untuk laporan periodik impor ya di C140 tidak ada ya, di IDEC sudah kita sediakan. Laporan periodik impor itu yang tadi yang laporan MITA ya, LM01, LM02 dan seterusnya, termasuk laporan per 02, per 57, laporan Inatrade dan seterusnya itu sudah kita sediakan di IDEC. Kemudian notifikasi respon email, nah ini juga kita sediakan. Baik,
Selanjutnya, nah ini misalnya integrasi dengan digital trade repository. Nah ini kita sediakan. Kemudian untuk respon-respon fitur-fitur tambahan ya, Bapak Ibu bisa request report tambahan di e-declaration. Kalau di C4.0 kan tentunya sulit ya kalau Bapak Ibu minta minta report tertentu yang spesifik hanya digunakan oleh Bapak Ibu kan mungkin request ke C4.0 sulit ya. Nah, mungkin di IDEC-nya bisa kita tambahkan. Kemudian fitur-fitur tambahan kalau ada yang perlu, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan ya. Cross-border connection di kita sudah ada di declaration. Baik, kemudian cetakan dokumen kirim melalui email. Nah, ini untuk PPJK bisa mengirimkan cetakan atau PIP ya, dan respon-responnya itu ke emailnya si importir melalui e-declaration. Jadi kita sudah sediakan. Jadi cukup memasukkan emailnya si importir, kemudian send, nanti akan mengirimkan dokumen PIP dan responnya ke emailnya si importir tersebut. Kemudian juga ada alert respon tadi ya, yang respon penting di e-declaration sudah disediakan. Ini membantu untuk mengingatkan pengguna jasa agar bahwa ada respon-respon penting yang harus dibaca untuk ditindaklanjuti ya. Kemudian fitur maker checker juga kita ada di jasa, mungkin belum ada ya. Baik. Nah, untuk berlangganan trade to go sederhana, cukup masuk ke web trade2go.com, kemudian mengisi form registrasinya, setelah itu disubmit, nanti akan ada approval dari sales, kemudian diaktifasi, setelah itu ada proses setting aplikasi, ini bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri, atau mungkin bisa dibantu juga oleh CS kami. Nah, setelah itu bisa login dan bisa mulai menggunakan Trade2go. Baik, mungkin kita akan lanjut ke ini ya, ke demo aplikasinya. Mohon izin untuk show aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah portal trade2go.com ya, alamatnya di trade2go.com. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang belum registrasi, tinggal register saja. Kemudian nanti isikan informasi yang di form registrasi ini ya. Tinggal diikuti proses registrasinya. Ini ada beberapa step pengisian data registrasi ya, info user. Nah, ini mungkin yang perlu saya garis bawahi ini untuk emailnya nanti Bapak Ibu agar emailnya yang valid ya, karena ketika registrasi biasanya dia akan ada notifikasi verifikasi ya, verifikasi email. Jadi emailnya diharapkan email yang valid karena tadi untuk pengiriman notifikasi. Kemudian ada pengisian info perusahaan, nanti nama perusahaan, jenis perusahaannya, importir, eksportir, PPJK atau PJT ya. Ini bisa diisi di sini alamatnya di mana, kemudian ada upload dokumen, ini upload NPWP ya. Kemudian ada pilih aplikasi, aplikasinya tadi Bapak Ibu ingin berlangganan e-declaration sama the repo atau salah satu saja, kemudian juga dokumennya apakah PIB PIB saja atau dengan PIB nanti juga bisa dipilih di sini. Kemudian sampai selesai, setelah di-submit, nanti akan di-approve oleh sales kami. Selanjutnya kalau sudah, nanti bisa login di sini, login. Nah, ini saya contohkan untuk proses loginnya ya. Saya menggunakan akun tes dari kami. Baik, ini saya login menggunakan akun PPJK ya. Nah, PPJK di sini, kalau PPJK nanti nama produknya namanya IPPJK, sementara kalau importir atau eksportir atau PJT nanti namanya e-declaration ya. Kurang lebih fiturnya sama, hanya ada beberapa perbedaan sedikit di IPPJK-nya. Baik, tinggal diklik sini, kemudian akan muncul halaman dashboard seperti ini ya, di integration-nya. Kemudian untuk pelanggan yang baru, nanti tinggal di-setting untuk keperluan komunikasi ke sistem CESA ya. Nah, ini ada profil, nah
Yang perlu disetting pertama kali biasanya sertifikat ini. Nah, nah ini setting komunikasi atau setting enabler ya istilahnya ya. Jadi di e-declaration memungkinkan ada dua jalur ya, jalur PT Internet maupun C140. Nah, Bapak Ibu bisa memilih dua-duanya nggak masalah, atau C140 saja juga nggak masalah. Kalau PT Internet nanti harus diisi ininya, data-data di sini ya. Init 6, jika password, alias dan sebagainya. Kalau C140 nanti diisikan user dan password di portal C140. Jadi untuk menggunakan fitur C140 ini, Bapak Ibu harus sudah terregistrasi di ini ya, di portal Bea Cukai atau C140-nya ya. Itu ya. Jadi sudah terhubung, sudah terdaftar di sini. Nanti kalau sudah mempunyai akun, user dan password, nanti baru bisa setting di sini di e-declaration-nya. Oke, nah ini setting untuk enabler-nya. Untuk yang PD Internet ada tambahannya harus mengupload sertifikat ya, file-file sertifikat. Nah setelah itu setting untuk dokumen ini ya pabeannya ya, misalnya dokumen PIB, ini kantor pelayanan BC-nya di mana, nomor registernya berapa, nomor ajudan terakhirnya berapa itu ya. Nah, ini nanti akan menentukan nomor karnya ya ketika meng-create PIB baru, nanti nomor ajunya nomor berapa, nanti sesuai dengan settingan di sini, nomor aju terakhir. Itu ya. Oke. Selanjutnya setting PEB, nah ini juga kurang lebih sama. Ada settingan nomor ajunya juga, nomor aju terakhirnya nomor berapa. Baik. Nah, kemudian PIBK untuk PJT, nah ini juga ada setting user dan password juga ya. User dan password juga, kemudian, oh ya mungkin sudah ya. Nah, itu setting-setting yang perlu dilakukan oleh user yang baru. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini kita masuk ke modul PIB dan PIB-nya ya. Nah, sebelah kiri ada dokumen PIB ini semacam modul PIB-nya ya. Dokumen PIB berarti untuk modul PIB-nya. Untuk komunikasi ini untuk mengirimkan dokumen dan mendownload respon dari sistem JSA. Baik, untuk pembuatan dokumen PIB ini kita sediakan dua metode ya. Yang pertama itu menggunakan cara wizard. Wizard itu step by step ya. Step by step artinya step pertama pengisian untuk data header seperti ini. Data kantor pabean, kemudian jenis PIB, jenis impor, ya. Kemudian next-nya ini untuk pengisian data supplier ya, penjual, kemudian data importir. Data importir ini karena PPJK ya, data PPJK, jadi data PPJK-nya ini otomatis terisi, ya, tinggal mengisikan data importirnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang kategorinya importir, maka nanti data ini importir akan otomatis terisi ya, terisi sesuai dengan profil dari akun dari Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ada pengisian ini ya, data sarana pengangkut kapal, kemudian pesawatnya, pelabuhan, kemudian juga jenis transaksi, dokumen manifestnya, ya. Kemudian pada bagian bawah data harga ya. Nah, ini di kami ada fitur untuk lookup kurs seperti ini. Tinggal mengisikan kode mata uangnya, kemudian cek kurs. Nah, akan muncul rate USD pada hari ini. Nah, pada hari ini rate-nya 14.903. Ini kita ambil dari sistem dari Bea Cukai ya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurs yang lain juga tinggal dimainkan saja, cek kurs, akan otomatis munculkan seperti ini. Baik, selanjutnya next. Nah, ini harus disimpan dulu mungkin. Nah, untuk step selanjutnya ini pengisian peti kemas ya atau kontainer, kemasan dan dokumen lampiran ya. BL, AWB, kemudian invoice, packing list dan surat-surat perizinan, nanti inputnya di step yang keempat. Kemudian di data barang, ini untuk input data barang, dan terakhir ada semacam rekap ya, rekap jumlah pungutannya, biaya masuk, PPNBM, dan seterusnya, itu jumlahnya berapa, itu ada rekapnya. Nah, kalau sudah disimpan, nanti akan bisa dilihat datanya di sini. Di daftar PIB, ini menampilkan dokumen-dokumen PIB yang sudah pernah di-create ya.
beserta statusnya. Nah, masing-masing ada statusnya. Ya, statusnya bisa dilihat, nomor haji berapa, dan statusnya apa. Nah, di sebelah atas ini kita sediakan tombol-tombol ya, create ini untuk membuat dokumen PIP dengan cara dalam bentuk formulir seperti ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar menggunakan modul PIP, bentuknya kan form seperti ini ya, form yang memanjang ya, form yang memanjang. Nah, ini pengisiannya, elemen datanya tentunya sama ya. Di sini tinggal edit, kemudian diisikan kolom-kolom isiannya sama dengan di modul PIP yang desktop. Nah, kemudian kita coba tampilkan data yang sudah ada aja ya, biar oke. Nah, ini untuk membuat dokumen PIP selain tadi create juga bisa juga mengcopy, caranya mengcopy dari nomor haji yang sudah ada, tinggal dipilih PIP lengkap atau kosongkan data yang pasti berbeda. Nah, seperti ini, maka akan meng-create nomor haji baru ya. Nah, ini 129. Nah, ini nomor haji baru, statusnya masih edit. Nah, ini kita bisa view ya untuk melihat detailnya seperti ini. Nah, ini tinggal diedit-edit apa yang masih perlu diedit ya. Nah, baik, di sini ada kita sediakan fitur get BC11. Nah, ini fungsinya untuk melookup ini ya, data manifest dan postnya ya. Tapi syaratnya dokumen nomor BL dan tanggal BL-nya ini sudah diisi terlebih dahulu. Nanti bisa menggunakan fitur get BC11 untuk mengisi manifestnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalnya nomor BL AWB-nya sudah diisi, didaftarkan di ini ya, di detail dokumen ini. Nah, nanti tinggal di get BC11, ini akan mencari ke data manifest di CESA. Ini kebetulan datanya tidak ditemukan ya, karena ini nomor BL AWB-nya ngasal ya atau dummy. Nah, kalau muncul, kalau ketemu nanti akan langsung mengisi otomatis di sini. Nomor BC1, tanggal BC1, nomor pos, subpos dan sub-subposnya. Nanti akan terisi otomatis. Nah, ini semacam perbantuan ya. Selain tadi yang cek kurs juga kita ini ya, sediakan perbantuannya juga. Oke, nah untuk penambahan ini kontainer ini juga kita sediakan di sini. Ini simpan dulu. Oke. Nah, pada bagian bawah tadi. Nah, ini ketika penyimpanan itu ada proses validasi ya. Jadi sama dengan modul di desktop itu ada validasi, semua datanya divalidasi dari header sampai ke detail-detail barangnya. Itu divalidasi, kalau seperti ini data lengkap berarti datanya sudah valid semua ya. Oke. Nah, oh ya tadi untuk pengisian kontainer ada di bawah, ini bisa nambah kontainer lebih dari 1. Kemudian untuk kemasan juga sama ya. Kemudian pada bagian atas tadi dokumen ya. Nah, dokumen di sini bisa menambahkan tambah dokumen ya, dokumen-dokumen. Kemudian untuk penambahan barang ada di sini di detail. Ini kita sediakan tambah barang, ubah barang dan seterusnya. Oke. Baik, nah saya akan jelaskan di sini ada fitur upload barang ya. Upload barang ini yang tadi yang interface online tadi ya. Jadi kita sediakan template Excel standar yang bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk perbantuan ya. Misalnya di PIB ini barangnya ternyata banyak ya, mungkin puluhan atau mungkin ratusan dia. Nah, nanti bisa di-download Excel-nya ya, template-nya bisa di-download, kemudian tinggal dibuka. Tampil enggak ya? Saya switch dulu. Nah, ini untuk template Excel-nya kita sediakan di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi data barangnya ya di sini. Data barang, kode barang, nomor HS, seri tarif, dan seterusnya sampai ke pungutan-pungutannya. Kemudian ada sheet fasilitas, detail harta, detail VD, ini bisa diisi. Nah, kalau sudah diisi,
Nah, kalau sudah diisi tinggal di upload di sini. Nah, diekstrak, kemudian akan terbaca, akan dibaca di sini. Nah, ini misalnya ada 2 jenis barang nih, seperti ini ya. Ini kebetulan ada 2 barang, tinggal dicentang, kemudian diupload. Nah, nanti akan menambah data barang di sini ya, di detail barang sini. Oke, nanti ada fitur perbantuan ya, bantuan untuk mempercepat pengisian barang ya. Kemudian, oke, nah mungkin oh ya, ini untuk update nomor aju, kita sediakan untuk merubah nomor aju tentang laju ya, seperti yang di modul. Nah, sekarang misalnya kita mau mengirim ke ini ya, ke sistem CESA ya. Nah, ini caranya kita validasi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, maka sudah bisa lanjut. Tapi kalau misalnya ada yang data yang tidak lengkap, maka harus dibetulkan terlebih dahulu. Kalau sudah lengkap, betul dibentuk fatality defect seperti ini. Oh, sekali lagi. Nah, ini bentuk defect berhasil. Nah, kenapa harus bentuk fatality defect ini? Karena untuk menentukan bahwa dokumen ini memang betul-betul ingin dikirimkan ke sistem CESA gitu ya. Nah, kalau sudah dibentuk statusnya udah queued ya. Nah, selanjutnya ini karena KPBJ-nya Juanda ya, kebetulan KPBJ Juanda kan sudah mandatori C140 ya. Nah, maka di sini ada tombol kirim ke C140, tinggal diklik. Oh ya, untuk ke C140 ini ada 2 pilihan, mau mengirim sebagai draft atau sebagai final. Kalau sebagai draft, maka nanti di C140-nya masih bisa diedit-edit ya. Kalau sebagai final, maka akan langsung masuk ke proses di sistem CESA-nya, yaitu proses validasi, penjaluran, INSW, dan seterusnya ke belakang gitu ya. Nah, mungkin kita kirim sebagai draft. Kita coba dulu ya sebagai draft. Nah, ini nomor aju 129 ya, kita coba. Nah, ini sudah masuk ke ini portal C140-nya ya, dan nomor ajunya sudah muncul di sini. Detail dokumennya seperti ini. Nah, ini di C140-nya sudah nampil, tapi statusnya masih perekaman dokumen atau masih draft ya. Masih draft. Nah, ini juga bisa dilihat detailnya. Bisa dilihat detailnya seperti ini. Nah, ini di C140-nya. Oke. Nah, selanjutnya di C140 kalau masih draft, selanjutnya bisa dilakukan pengiriman ya. Pengiriman ke ini ya. Sebentar. Ini ada icon kirim. Nah, ini kita mau ngirim dari portal C140 karena tadi dari Tertugov-nya mengirimkannya sebagai draft ya. Baik, ini bisa kita langsung kirim ya. Ya, oke. Nah, ini statusnya LNSW menerima dokumen. Jadi ini mungkin masuk ke proses di INSW ya. Nah, sekarang bagaimana cara melihat status di Tertugov? Kita kembali ke Tertugov-nya. Di Tertugov tinggal dilakukan download respon. Ini ada tombol download respon. Nah, oke. Nah, selanjutnya bisa melihat status dari dokumen PB ini. Nah, ini statusnya yang terakhir ini ya, ILNS penerimaan dokumen. Jadi ini statusnya sudah sinkron ya antara e-declaration dengan C140. Statusnya dokumen. Nah, ini kebetulan kan belum ada respon ya. Nanti kalau ada respon nanti bisa di-download di sini, download respon, kemudian nanti bisa di-print di sini. Nah, mungkin saya tunjukkan nanti yang ada responnya ya. Nah, oke.
Baik, saya coba tunjukkan yang ada responnya. Mana ya? Oh, ini kebetulan di contohnya dari cek aja ya. Oh, ini karena mohon maaf, ini karena akunnya akun ini ya testing ya. Jadi memang prosesnya hanya sampai reject ya, hanya sampai reject. Jadi memang belum ada contoh yang kayak misalnya cetakan SPPB, data respon SPPB itu memang belum. Tapi mungkin saya coba lihatkan contoh yang non C140 ya, yang ada datanya. Nah, jadi ini ada tombol advanced, ini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian banyak di sini ya, berdasarkan tanggal aju, pemilik atau importirnya, kemudian tanggal daftarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian statusnya juga bisa dimainkan. Nah, ini saya ingin lihatkan. Oke, ini print. Nah, ini ada fitur pencetakan dokumen PIP. Oh, maaf. Saya coba cari yang ada SPPB-nya. Karena data contoh, jadi ada yang tidak lengkap ya. Carikan dulu. Juga. Oh, ini datanya pada kosong. Nih, mohon maaf karena datanya pada ini ya, data tes, jadi memang data real ya. Nah, mungkin saya coba tunjukkan yang cetakan PIP saja ya. Nah, untuk dokumen PIP-nya, PIP dulu deh. Tadi ya, apa deh? Oke, misalnya yang tadi itu kita print PIP. Yang lain juga. Oh ya, oke. Baik, ya Bapak Ibu, mungkin ini karena data dummy ya, jadi mungkin ini ya. Nah ini sebenarnya di sini nanti Bapak Ibu bisa mencetak cetakan dokumen PIP ya. Juga ada lembar pengantar. Pengantar ini untuk semacam tanda terima saja ketika menyerahkan dokumen PIP beserta hard copy-nya ya ke Bea Cukai. Nah, nanti bisa minta tanda tangan penerima, petugas penerima di Bea Cukai, ini semacam tanda terima gitu ya. Nah, kemudian kalau ada respon, sebenarnya di sini ada cetakan respon, jadi bisa memilih mau mencetak respon yang mana gitu. Bisa semua respon bisa dicetak di sini ya. Oke. Nah, itu untuk PIP. Nah, ini juga kita di integration ada fitur upload BUP ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai backup BUP dari modul PIP yang versi desktop nanti bisa diupload di sini. Ya. Bisa diupload di sini. Saya contohkan salah satu. Nah, seperti ini. Ini salah BUP, ini baca kebetulan cuma ada satu ya, satu nomor aju. Nah, untuk mengupload tinggal diupload. Nah, nanti akan kebaca masuk ke sini, meng-create dokumen baru ya. Nah, kemudian selain upload BUP juga bisa download BUP. Nah, jadi di e-declaration ini juga Bapak Ibu kalau ingin membackup PIP maupun PIP nanti bisa tinggal dipilih nomor aju berapa yang mau di backup ya. Nanti create BUP-nya, kemudian di-download. Oh ya maaf, sebelum itu kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari tertentu ya, misalnya nomor aju berapa atau pemiliknya atau importirnya siapa, nanti bisa dicari dulu di sini kayak gitu. Kemudian cari,
Nah, setelah itu nanti di-download, tinggal di-download di sini. Oke, nanti akan meng-create dokumen BUP, nanti tinggal di-download. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi fitur untuk download BUP. Nah, oke, selanjutnya saya ingin menampilkan yang laporan. Jadi fitur laporan di sini tadi ya, untuk fitur-fitur laporan LM 01, 02, 03, 45, 67 dan seterusnya itu laporan-laporan MITA ini kita sediakan di sini. Bapak Ibu tinggal untuk yang PPJK nanti bisa mengenerate data laporan importer tertentu ya. Tinggal dipilih importirnya siapa, kemudian nanti kantor pabeannya yang mana, gitu ya. Kemudian tanggal periode PIP-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu ya. Nah, nanti tinggal di-download. Nah, ini nanti laporan Excel-nya akan dikirimkan via email ya, karena biasanya datanya banyak, jadi lebih enaknya menggunakan email. Nanti akan di-email ke emailnya Bapak Ibu, kayak seperti itu. Nah, untuk yang laporan yang lain juga sama. Nanti laporan minta prioritas, misalnya gitu ya, importirnya siapa, kemudian KPBC mana, tanggal periode PIP-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti dicari akan muncul previewnya di sini, nanti ada fitur generate ke Excel. Jadi semua laporan-laporan di sini nanti bisa di-generate ke Excel. Seperti itu. Baik, kemudian untuk data pendukung, jadi kita juga ada beberapa referensi-referensi yang kita sediakan di sini, eksportir, pembeli, pemasok, kemudian juga daftar HS gitu ya, atau barang itu kita sediakan di sini. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang menggunakan PIP nanti bisa mengenerate file backup data pendukung dari modul PIP desktop ya, kemudian diupload ke sini, nanti akan otomatis mengisi data-data ini ya, referensi yang ada di sini, eksportir, pembeli, pemasok dan seterusnya. Baik, untuk yang dokumen yang lain ya, dokumen PIP, kemudian PIPK kurang lebih sama ya dengan PIP tadi. Jadi pembuatannya menggunakan wizard kita sediakan, kemudian untuk terus data PIP-nya juga fitur-fiturnya sama ya, untuk membuat dokumen, create, view, ada print juga bisa digunakan juga, upload BUP, download PUE, maaf. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kemudian cara pengiriman ke CESA atau CESA 40 juga sama ya, kurang lebih sama. Oke, kemudian untuk PIPK, nah untuk PIPK ada fitur shipment. Shipment itu dari dalam satu shipment itu bisa terdiri dari banyak dokumen CN di dalamnya gitu ya. Misalnya dari e-commerce, ini biasanya dari e-commerce, misalnya e-commerce JDID atau Lazada atau Shopee misalnya itu ya, dalam satu shipment bisa banyak CN. Nah, ini nanti bisa satu kali kirim ke sistem CESA, dan kemudian mendownload respon melalui tombol get all respon ini. Ini untuk PIPK ya, untuk Bapak Ibu yang PCT ya. Nah, untuk yang CN juga kita sediakan fitur billing kolektif ya. Jadi untuk mendownload billing untuk CN-CN yang kolektif ya. Nanti akan mendownload respon billing atau tagihan atas CN-CN tersebut. Oke. Nah, ini ada fitur-fitur tambahan di sini untuk cekku seperti satu. Mungkin kedepannya kita tambahkan cek pos tarif dan cek lartas ya. Kebetulan memang API-nya masih dalam proses development di CESA-nya. Nah, nanti kalau sudah siap di CESA 40-nya nanti kita akan tambahkan di sini untuk cek pos tarif dan cek lartas. Oke, baik, mungkin demikian Bapak Ibu untuk demo ininya ya, aplikasi Trade2Gov-nya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan nanti masuk ke sesi tanya jawab. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator ya, Mas Dika. Terima kasih. Mas Dika, dipersilakan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Tes. Udah masuk ya Pak ya, suara saya? Ya, sudah. Ya, terima kasih untuk Bapak Idris selaku pemateri. Terima kasih atas yang disampaikan semuanya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya, langsung ya Pak ya.
Ini kayaknya udah banyak banget ini yang tanya di kolom chat. Atau mungkin langsung sekalian jawab Pak Idris. Yang di kolom chat dulu Iya, kali ya. iya silakan. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama ada yang bertanya ini terkait akses ke C1 4.0 ya. Apakah harus mendaftar dahulu atau bisa langsung masuk web seperti portal pengguna jasa untuk akses ke e-deklarasinya? Oh iya, jadi Bapak Ibu nanti harus register dulu ke ini ya, ke portal C1 4.0-nya. Jadi sampai mendapatkan user password di situ, sampai sudah aktif ya. Nah, setelah itu kalau sudah aktif baru nanti bisa didaftarkan di Trade2Gov seperti itu. Sepertinya sudah cukup menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini ada yang lebih teknis ini Pak. Mohon izin bertanya, apa prosedur yang harus dilakukan oleh eksportir dan juga importir untuk mengaktifkan fitur cross border connection? Untuk mengaktifkan fitur cross border connection, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami, gitu ya. Dan nanti kami akan koordinasi dengan partner kami yang ada di luar negeri ya, karena untuk fitur cross border connection memang harus bekerja sama dengan partner kami di luar negeri ya. Nah, itu nanti dari partner dari luar negeri tersebut mungkin nanti akan ada semacam ini ya. Koordinasi juga dengan timnya yang di sana, mungkin dengan Bea Cukai Cina dan Singapura ya. Untuk saat ini baru bisa untuk ini ya importasi yang berasal dari Cina dan Singapura ya. Jadi untuk negara yang lain belum bisa menggunakan fitur yang cross border connection ini. Seperti itu. Baik, Pak Idris, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin selang-seling ya untuk pertanyaannya setelah chat mungkin bisa langsung yang ingin bertanya langsung Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya udah ada satu ini. Iya, Pak Fajar ya. Iya, Dari PT Pak Fajar, Fajar. Mas. Boleh silakan PT Fajar Mas, Bapak siapa ini? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, perkenalkan saya Nabil, Pak, dari PT Fajar Mas Murni. Jadi ini kan kami selaku importir, Pak. Apakah untuk dari Trade2Gov itu tadi kan dari demonya kan kalau saya lihat kan dari satu PPJK ya Pak. Sedangkan kalau kita posisinya kita ada beberapa PPJK nih Pak. Otomatis kan untuk nomor ajunya pasti kan nggak ada yang urut tuh Pak. Apakah itu bisa diakomodasi? Terus kemudian yang kedua, saat ini kan kami juga menggunakan fasilitas PLB Pak, yang mana itu kan ada modulnya tersendiri ya Pak. Apakah itu juga bisa terkoneksi dengan Trade2Gov ini Pak? Sementara itu sih Pak pertanyaan saya. Baik. Monggo Pak Idris bisa langsung jawab Pak. Menarik sekali ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk nomor aju, memang nomor aju itu mengikuti ke PPJK yang menggunakan ya Pak ya. Jadi kalau PPJKA dia kan tadi settingannya ada nomor aju tersendiri gitu ya. Settingannya memang mengikuti settingan untuk PPJK tersebut gitu ya. Iya. Oke, jadi bisa nggak urut ya Pak? Maksudnya nggak harus Iya. selalu urut berarti Pak ya? Tergantung dari nomor aju yang di-provide oleh PPJK-nya ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Untuk Bapak memang pengirimannya dari PPJK semua ya Pak ya? Iya. Oh iya, memang ini untuk nomor aju settingnya ngikut ke masing-masing PPJK Pak, nomor urutnya. Baik. Terima kasih Pak. Untuk modul PLB, oh iya, untuk modul PLB ya kebetulan memang di Trade2Gov ini kami untuk modul dokumen PLB memang belum kami sediakan, tapi memang kami sudah
dalam ini ya on schedule untuk menambahkan dokumen-dokumen yang ada di modul PLB maupun di modul TPB ya untuk PC23, PC25 dan seterusnya. Nanti kami sedang proses development Pak untuk itu. Mudah-mudahan sih nanti kalau sudah jadi bisa segera digunakan untuk pelanggan-pelanggan itu saya. Dan itu juga tentunya bisa terhubung ke nanti ke CISA 40 ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak Idris, terima kasih penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, menarik sekali. Selanjutnya selang-seling aja ya, langsung ke kolom chat lagi. Ini ada pertanyaan. Kayaknya acak aja ya ini ya. Nah ini ada yang lebih teknis ini dari Bapak Yanuar. Apakah sistem ini terkoneksi juga ke CISA PPFDZ? Mungkin untuk Bapak Yanuar bisa dijelaskan atau? Halo. Halo, udah terdengar Pak Yanuar? Iya Pak. Kita kan ada apa namanya sistem yang menggunakan CISA PPFDZ itu biasanya di Batam. Nah selama ini kan kita menggunakan CISA PPFDZ itu ada kendala karena tidak bisa apa namanya tidak memiliki fasilitas untuk import ekspor data. Makanya apakah sistem ini juga terkoneksi ke CISA PPFDZ itu Pak? Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk koneksi dengan CISA PPFDZ saat ini, mohon maaf belum, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ke depan bisa kita hubungkan ya, Pak, dengan CISA PPFDZ. Sepanjang di CISA PPFDZ tersebut memang sudah membuka ini ya, membuka jalur untuk integrasi, Pak. Nanti kita coba tanyakan dulu ke tim dari B2K ya, apakah memang sudah ada jalur untuk bisa integrasi. Kalau ada, nanti kita bisa integrasikan ke PPFDZ itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Yanuar atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak Dedi dari PT Kargil. Selain CISA 4.0, apakah sudah terkoneksi juga dengan SSM? Baik, terima kasih. Untuk SSN di NSW ya Pak ya. Nah ini sepertinya untuk INSB saat ini belum membuka ini Pak jalur komunikasi ya untuk integrasi dari platform lain. Jadi untuk saat ini memang belum terkoneksi ke SSM INSW. Tetapi kalau kedepannya dari SSM INSW ini memang membuka jalur untuk integrasi, nah nanti kita bisa integrasikan ke SSM di INSW. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Idris sudah cukup menjawab. Ini nanti bakal ada pengembangan lagi ya Pak ya, berarti ya. Selanjutnya pertanyaan langsung dari Bapak Agung. Ini ada dari PT Freeport Indonesia Pak. Pak Agung, silakan Pak untuk Ya, pertanyaan. selamat pagi Pak, Pagi. Bapak-Bapak, Selamat pagi. dan Pagi Pak Agung. yang hadir pagi ini. Mohon izin, saya Agung dari PT Freeport Indonesia. Kebetulan juga selama ini menggunakan mobilnya PT EDI untuk kirim data BC20 baik di Jakarta maupun di Surabaya, Tanjung Perak maupun Tanjung Priok, dan mungkin tim PT EDI juga udah tahu kita lotnya cukup banyak, jadi istilahnya sekali PIP kita bisa 200 sampai 1000 line item ya. Dan sampai saat ini sangat terbantu dengan converting sistem Axis ya yang di provide oleh PT EDI. Mungkin terkait rencana reporting ini Pak, mungkin ada beberapa
poin yang ingin saya tanyakan, karena kan informasi di flyernya kan itu rencana mandatori bulan November tahun ini ya. Jadi mungkin kalau kita sih langsung pengennya gerak cepat, Pak. Jadi ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan. Yang pertama mungkin kita istilahnya untuk register ini prosedurnya bagaimana, nanti minta diinfo, mungkin kalau itu bisa diinfo secara Japri ke tim PT Freeport untuk registrasi. Terus apakah nanti kalau udah register kita langsung bisa aktif atau setupnya bagaimana, terus apakah nanti kita bisa istilahnya kalau sekarang itu bisa istilahnya curi start lah, jadi kita nanti begitu mandatori udah nggak ada gangguan lagi gitu, jadi kita 3 bulan atau 2 bulan ini nanti kita trial untuk send data itu menggunakan yang Tugoi tadi apa tadi, lupa tadi Trade to Gov. ya itu tadi. Jadi kita bisa dari mulai sekarang lah istilahnya kita langsung mau join in gitu Pak. Jadi terus terkait mungkin yang paling penting kan biasanya kalau seperti ini kan, kalau modul dulu kan ada paket premium, platinum atau apa gitu kan. Kalau yang sekarang ini nanti modelnya seperti apa? Apakah per PIB, apa biayanya, istilahnya kasarnya biayanya gitu Pak ya, charge-nya atau bagaimana, nanti kita minta diinformasi lebih detail Pak. Jadi kita biasanya satu paket, jadi untuk aksesnya, aktivasi sama ini biasanya eksisnya kalau dulu ya, kalau sekarang namanya apa nanti dari baik input data maupun reportingnya. Jadi kita satu paket dari awal sampai ujung reportingnya nanti Pak. Mungkin dari Freeport sementara itu Pak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Agung, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Silakan Bapak Idris, mungkin ingin menambahkan atau Terima kasih menjawab. Pak Agung. Untuk register, tadi di halaman depan ya, di trade2gov.com ada tombol register, nanti Bapak tinggal klik aja, kemudian ikuti step yang ada di situ. Pengisiannya juga tidak sulit sih. Nanti tinggal diisikan step-stepnya, diikuti, kemudian submit. Nah, nanti kalau memang perlu perlu panduan dari tim sales kami, nanti mungkin dari Mas Dika bisa bisa ngasih arahan juga ya, asistensi ya. Nah, kemudian untuk setting-settingnya juga tidak sulit. Nanti Bapak bisa melakukan setting sendiri untuk koneksi ke C140 maupun ke ke C1 yang lama. Nah, nanti kira-kira akan menggunakan yang ke C1 yang lama atau ke yang langsung ke C140 Pak Agung? Yang mandatori mana, kita ikut aja yang mandatori nanti Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau udah mandatori ya kita ikut yang mandatori. Pokoknya ikutin sesuai yang sekarang berlakukan gitu Pak. Ya, sebenarnya dua-duanya juga bisa, karena di trade2gov sudah terhubung ke C1 yang lama juga yang C140. Jadi kalau ingin dua-duanya berarti nanti di setting untuk kedua-duanya ya Pak. Nah, itu juga nanti ada panduannya. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, nanti bisa dibantu oleh tim support kami Pak untuk settingnya. Kemudian terkait dengan pricing-nya atau charge-nya itu kami di DEC ini nanti ini memperhitungkan rate per dokumen ya Pak ya. Nanti ada rate per dokumennya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dari tim sales kami yang akan menjelaskan Pak. Gitu. Baik Pak. Baik. Pricing-nya. Baik, terima kasih Pak Idris. Pak Agung juga pertanyaannya. Nanti mungkin saya bakal handle juga Pak Agung seperti biasanya. Siap support. Iya. Siap. Nanti kita offline komunikasi Pak. Oke, siap. Siap Pak Agung. Selanjutnya untuk Bapak Muhammad Faris. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Mungkin bisa di Pak, di open cam mungkin. Ya. Nah, terima kasih Pak.
Muhammad Faris. Izin bertanya Pak, ini kan kebetulan kan di perusahaan kami ada beberapa kantor cabang. Nah, ini untuk yang saya tanyakan, satu user itu bisa dipakai untuk semua kantor atau harus satu kantor satu user gitu Pak ya, untuk aplikasi ini ya. Terus ketika penggunaannya pun itu nanti kita kan PPJK nih Pak, pada saat create atau submit data baik PEP atau PIB itu bisa digunakan bersama-sama atau harus ini apa bergantian. Kalau melihat modul yang lama kan kadang kita cross kemudian nggak bisa dipakai pada 2 klien gitu, kita tunggu gitu. Nah, untuk yang ini bagaimana Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Faris atas pertanyaannya. Silakan untuk Bapak Idris mungkin bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Untuk usernya nanti masing-masing operator atau user atau staff itu akan mempunyai user masing-masing Pak, dan itu juga bisa secara berbarengan menggunakan Trade2Gov-nya ya, jadi masing-masing misalnya meng-create dokumen PIB sendiri-sendiri gitu ya, yang sudah menjadi tugasnya. Nah, itu bisa secara berbarengan menggunakan di Trade2Gov. Kemudian juga untuk pengiriman juga sebenarnya masing-masing juga bisa mengirim sendiri Pak. Jadi tidak seperti modul harus bergantian, tapi di sini bisa ini ya paralel ya Pak ya. Iya. Bisa digunakan secara bersama-sama. Gitu. Oke, ya terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Faris atas pertanyaannya. Selanjutnya dari chat ini. Dari Bapak Rohim. Setelah pakai Trade2Gov ini apakah modul PIB atau PIB Jaisa sudah tidak digunakan lagi atau ini hanya portal penghubung saja? Mungkin bisa dijawab Bapak Idris. Oh ya, baik, untuk Trade2Gov ini bisa dikatakan semacam platform penghubung ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung menggunakan portal Jaisa 40 ya yang sudah disediakan oleh Bea Cukai. Tapi kami sediakan platform penghubung yaitu trade2gov.com, di mana di situ Bapak Ibu juga bisa membuat dokumen, kemudian mengirimkan ke sistem Jaisa 40, kemudian juga bisa menarik respon dari Jaisa 40. Jadi portal Jaisa 40 tetap Bapak Ibu bisa gunakan ya. Suatu saat tetap bisa login atau menggunakan portal Jaisa 40-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk kalau ya tadi terkait dengan modul desktop ya. Nah, nanti informasi yang kami terima suatu saat kalau misalnya Jaisa 40-nya sudah ini ya sudah mandatory ya di semua kantor itu ya. Itu untuk modul desktop-nya itu tidak digunakan lagi gitu ya. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau suatu saat ada kendala di Jaisa 40-nya, itu kadang Bea Cukai menginstruksikan untuk ini ya kembali ke ini ya ke modul yang desktop ya. Jadi mungkin modul desktopnya kadang akan digunakan kalau ada kendala saja. Nah, untuk Trade2Gov, kalau misalnya suatu saat kembali ke PDI internet, ya, itu juga memungkinkan untuk bisa tetap digunakan. Jadi karena Trade2Gov sudah terhubung ke sistem yang Jaisa yang lama, yang PDI internet juga terhubung ke Jaisa 40. Demikian. Ya, terima kasih Pak Idris atas jawabannya. Ini tadi Pak Aris ingin bertanya juga ya Pak. Halo Pak Aris. Belum keluar Pak, suaranya tidak terdengar. Oh ya, halo. Ya sudah ya. Terdengar Pak, silakan. Saya mau tanya mengenai untuk pengiriman dokumen seperti invoice back English itu ya, negara eksportir ya, dari negara asingnya itu yang tadi saya dengar ada menu atau apa itu kemudahan bahwa langsung bisa
konversi ke PIB ya, apa betul itu ya? Jadi begitu eksportir sana mengirim data ke kita, invoice packing list itu langsung dikonversi ke PIB. Apa betul seperti itu? Apa otomatis atau gimana? Yang saya tangkap tadi seperti itu. Apa benar seperti itu? Jadi langsung dikonvert gitu ke PIB atau melalui kita dulu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Aris. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Idris. Iya Pak. Jadi fitur tadi yang kita namakan fitur cross border connection Pak. Jadi untuk saat ini kalau ada eksportasi yang berasal, importasi yang berasal dari Cina dan Singapura, itu nanti data dokumen ekspor yang dari luar negeri itu bisa kita tarik ke Trade2Gov, masuk ke Trade2Gov sudah dalam bentuk draft PIB. Gitu. Jadi kami bekerjasama dengan partner di Singapura itu ya, di luar negeri itu, mereka sudah mempunyai ini ya, mungkin sudah integrasi atau mungkin sudah punya koneksi ke Bea Cukai di Cina dan Singapura, jadi mereka bisa mengalirkan data ekspor dari Bea Cukai Cina dan Singapura itu untuk dikirim ke sistem Trade2Gov, kemudian kami convert menjadi draft PIB, gitu Pak. Oh iya, halo. Jadi dengan kata lain, kita sebagai importer tidak perlu mengetik lagi ya, karena pernah kejadian ada invoice sampai ratusan barang, itu kita ketik satu-satu gitu. Kalau dengan adanya ini langsung convert semuanya, sudah fix ya, nggak perlu ketik-ketik lagi kita ya. Betul Pak, memungkinkan seperti itu Pak. Jadi semua barangnya nanti sudah masuk menjadi draft PIB. Gitu. Oh iya. Jadi dari negara asal, begitu invoice yang ratusan itu sudah kita terima bentuk PIB draft itu Pak ya, lebih memudahkan berarti ya, nggak perlu ketik-ketik lagi ya. Iya, bisa. Ya, terima kasih infonya Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Aris atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari PT Solvay Manyar ini, bisa di open cam mungkin Pak? Oh, Ibu, mohon maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Selamat siang. Sudah terdengar ya suaranya ya? Sudah terdengar Bu, silakan. Selamat siang. Iya, mohon maaf nih, kita karena rame-rame, jadi kita punya beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, untuk yang aplikasinya Trade2Gov ini apakah ada biayanya? Ini pertanyaan langsung dijawab atau saya sebutin semua dulu pertanyaannya? Boleh mungkin langsung semuanya aja. Silakan Bu. Untuk yang kedua, terus tadi akses ke C1 4.0-nya gimana ya? Karena tadi kan di peragakannya kan ada. Terus yang terakhir, apakah ada panduan atau rekaman atau YouTube acara ini bisa kita lihat selanjutnya lagi ya? Jadi di saat kita memutuskan oke kita pakai Trade2Gov, kita bisa lihat nih caranya dulu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ini dari PT Solvay Manyar? Dengan Ibu Pibi. Bu Widi, ya terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Idris terkait pertanyaan tadi. Yang pertama terkait biaya. Untuk e-declaration. Biaya nanti mungkin dari ini ya, timnya Mas Dika berarti ya. Yang lebih ini menjelaskan. Nanti mungkin akan kami kirimkan proposalnya Bu ke email sesuai daftar hadir ya, yang tadi dikirim di kolom chat. Kemudian yang kedua untuk akses C-Tab. Gimana Pak Aris? Ya, nggak tahu nanti dikirim via email aja ya untuk peserta hari ini ya. Saya tunggu emailnya ya. Nanti dikirim via email Bapak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua terkait akses ke C1 4.0 Pak Idris. Iya, maaf tadi aksesnya kenapa Mas Dika? Gimana Bu Widi? Nggak terdengar ya. Jadi maksudnya itu cara akses ke C1 4.0-nya itu seperti kita biasanya nih pakai portal pengguna jasa, ataukah ada web sendiri, ataukah nanti Bea Cukai yang akan infoin ke kita. Untuk
Pak Idris bisa dideketin aja ya mic-nya ya, karena tadi terlalu kecil Oh iya. suaranya. Terima Oh kasih. iya, baik. Baik, kalau untuk cara mengakses ke portal C340, Ibu buka ini Bu, alamat C340-nya di portal.beacukai.go.id ya. Nah, di situ kalau memang belum registrasi, registrasinya di lewat situ ya Bu ya. Registrasi, kemudian kalau nanti sudah di-approve sama tim Bea Cukainya, nah nanti Ibu sudah bisa login dari situ. Nah, kemudian setelah mendapatkan akun di portal C340 tersebut, nanti Ibu bisa mendaftarkannya di Trade2Gov. Jadi nanti kalau sudah didaftarkan di Trade2Gov, Ibu nanti membuat dokumen PIB atau PIB-nya itu bisa di portal Trade2Gov-nya, Bu. Nah, kemudian untuk mengirim ke CISA juga bisa dari Trade2Gov juga, narik respon juga bisa dari Trade2Gov juga. Nah, itu bisa dilakukan di Trade2Gov gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Atau kurang jelas? Ya. Pak mau bertanya nih, kalau berarti untuk CISA-nya sendiri tidak ada biaya ya? Karena itu punyanya Bea Cukai, atau masih ada? Iya. Kalau C340 sih sepertinya tidak ada biaya, Bu ya. C340 portal karena dibuat oleh Bea Cukai itu memang disediakan untuk pengguna jasa. Oh ya Pak, tambahan pertanyaan. Tadi kan kalau Trade2Gov itu kan nyambungnya ke C3Core ya. Nah, pertanyaannya jika kita pakai yang C3 front end, terus terjadi perlambatan, kita bisa pakai yang Trade2Gov. Nah, kalau sebaliknya apakah bisa, dan itu apakah nyambung data semuanya? Terima kasih. Oh ya, nyambung maksudnya gimana Bu? Maaf, bisa diperjelas tadi? Kalau Bapak bilang, kalau pakai yang C3 front end-nya terjadi perlambatan, kita bisa pakai yang Trade2Gov supaya bisa nyambung. Tetap ke C3 core-nya. Nah, pertanyaan saya, jika kebalikannya nih, kita pakai Trade2Gov, ternyata Trade2Gov-nya ada perlambatan. Kita apakah juga bisa langsung ke C3 4.0? Oh ya, bisa Bu. Jadi Ibu sebenarnya bisa membuat dokumen PIB di portal C340-nya langsung, atau juga bisa dari Trade2Gov seperti itu Bu. Jadi bisa pilih salah satu Bu sebenarnya Bu. Berarti datanya sinkron ya? Langsung connect ya? Kebetulan untuk sinkronisasi data, kalau misalnya, jadi untuk setiap dokumen yang di-entry di Trade2Gov dan kemudian dikirim ke C340 itu pasti di C340 ada dokumennya. Tetapi kalau dokumen di-entry di portal C340, di-entry langsung Bu ya, nah itu saat ini belum bisa ditarik secara otomatis ke Trade2Gov-nya Bu, karena memang dari sisi web service dari C340 memang belum disediakan untuk bisa sinkronisasi data untuk case yang tadi Ibu ya, misalnya Ibu mengentry dokumennya langsung di C340 ya. Nah, itu kita belum bisa menarik data dokumen tersebut ke portal Trade2Gov. Tapi kalau suatu saat dari C340 sudah menyediakan untuk sinkronisasi ya, untuk menarik dokumen PIB dari C340 masuk ke Trade2Gov, nanti kita bisa tambahkan Bu untuk sinkronisasi seperti itu. Demikian Bu. Ya, yang terakhir yang tadi yang tentang YouTube atau panduan atau rekamannya itu Pak. Iya. Nah, itu mungkin Mas Dika bisa di-share nanti ya. Mas Dika, mungkin untuk panduan dan tutorialnya nanti akan kami share Bu. Nanti kami akan siap support nanti di YouTube itu sudah ada sebetulnya untuk panduan e-declaration. Cuma nanti untuk detail-detailnya akan kami sampaikan dan buatkan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widi dari PT Solvay Manyar. Terima kasih Pak Idris juga atas jawabannya tadi. Berikutnya dari Bapak Taufik Rahman dari, silakan Bapak Taufik Rahman. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Dengar suara saya Pak ya? Sudah kedengaran Pak, jelas sekali.
Terima kasih Pak Idris. Saya apresiasi dengan pengembangan dari PT EDI ini. Cuman yang menjadi pertanyaan saya Pak, tadi Ibu yang sebelumnya itu bagaimana synchronize kalau kita sudah entering data di C1.40 masih belum, dan kita masuk ke web basis di C1.40 itu belum terkoneksi. Harusnya itu bisa dipercepat Pak. Terus Pak, saya menarik di sini itu masalah tentang cross border dari import, karena kami kegiatan itu ekspor dan import ya Pak ya. Di dalam transaksi import itu kan bahan penolong atau bahan baku, kan kita ada raw material dan bahan pembantu, maksudnya spare part semuanya Pak. Saya ingin penjelasan lebih lanjut. Kan cross border di sini kalau kita katakan importasi dari China Pak, kadang-kadang dia kan tradisional market kan gitu Pak ya, sehingga kadang-kadang salah satu supplier kami itu dia mengirimkan data atau dokumennya bersamaan dengan barangnya, itu bisa saja terjadi kan gitu Pak. Nah poin saya dengan adanya cross border facility daripada e-declaration kan memudahkan, oh ini bisa ditarik datanya dari importasi dari China kan gitu loh Pak. Sehingga kita tinggal paste and copy, oh ini sudah berangkat, PIB-nya bisa ditarik. Apakah itu pengertiannya? Dan itu Pak. Terus kedua Pak, ya mohon biayanya ini mungkin awal bisa diinformasikan awal bisa, karena ini kan kita juga memang EDI sudah menyediakan fasilitas ini, tentunya akan ada biaya yang akan timbul kan gitu loh Pak. Terus harapannya bisa kompetitif price kan gitu loh Pak. Oh iya Pak, yang terakhir, kalau seumpama dalam tadi kan e-declaration ini bisa langsung akses kalau ternyata di end data itu terjadi trouble, tetapi bisa langsung masuk ke core-nya. Nah, tempoh hari kan pernah kejadian kondisi kahar kan gitu Pak ya. Nah, kahar di sini e-declaration yang dijembatani oleh EDI, apakah bisa memberikan, maksud saya ada backup yang lebih cepat kan gitu loh Pak. Kan memang kan kahar kan tidak bisa diketahui semua pihak kan. Bapak saya yakin kalau itu ternyata biaya cukai yang down, walaupun masuk ke core-nya tetap nggak bisa kan gitu loh Pak. Nah poin saya di sini kan kalau importasi Bapak tahu kan semua kan ada biaya. Apakah dimungkinkan biaya itu bisa di backup dengan EDI? Mungkin, apakah itu memungkinkan kan gitu loh Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak Idris, dan tolong nanti Pak Kurnia ya untuk tarifnya di-emailkan ke kami, nanti akan ajukan ke manajemen, dan porsinya maksud saya teknikalnya itu bagaimana kan gitu loh Pak. Siap Bapak Taufik. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Nanti untuk biayanya kan kami kirimkan via email Pak, via proposal. Nanti untuk tanya jawab mungkin bisa saya kontak langsung mungkin Pak ya. Boleh Pak. Ya, Oke Bapak Taufik. Silakan untuk Bapak Idris dilanjut pertanyaan yang pertama tadi. Taufik atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi data. Gini Pak, untuk semua dokumen yang direkam dari Trade2Gov, ketika dikirim ke C140, itu tentunya di C140 nanti ada ya dokumennya, datanya ada, kemudian juga kalau dari C140-nya ada respon yang terbit, SPPB, SPJM, dan seterusnya, itu juga bisa di-download ke platform e-declaration. Nah, tetapi untuk kondisi saat ini, untuk dokumen yang di-entry atau direkam langsung ke portal C140 ya, nah, itu saat ini kita dari platform IDEC itu belum bisa menarik dokumen tersebut. Karena memang untuk jembatannya atau integrasinya memang belum disediakan oleh C140 untuk yang tadi ya, yang fungsinya untuk menarik dokumen yang ada di C140 yang Bapak entry langsung di C140 itu belum ada untuk
jembatannya untuk kita bisa menarik data tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin kami nanti bisa mengusulkan ya ke tim IKC mungkin dalam hal ini ya, untuk bisa menyediakan fungsi yang bisa kita panggil untuk mendownload data dokumen PIB atau PEB atau dokumen yang lain yang di entry langsung melalui portal C140 agar bisa masuk ke Trade2Gov seperti itu. Itu yang pertama terkait sinkronisasi. Yang kedua terkait cross border connection. Ya, jadi saat ini cross border connection kami baru untuk importasi yang berasal dari Cina dan Singapura. Jadi ketika ekspor itu kan pasti ini ya, supplier yang dari luar negeri itu kan pasti mengirimkan dokumen ekspor ke custom setempat ya, custom Cina atau Singapura ya. Nah, sepanjang dokumen tersebut sudah dikirim ke sistem custom Cina dan Singapura itu dan sudah mendapatkan persetujuan ya, nomor persetujuan dari customnya, maka data ekspor tersebut nanti bisa ditarik oleh partner kami yang dari Singapura itu, dari luar negeri itu, untuk bisa ditarik, kemudian diproses, kemudian di-convert masuk ke sistem e-declaration kami. Seperti itu. Jadi syaratnya memang dokumen ekspornya itu sudah dikirim oleh supplier dari luar negeri itu ke custom Cina atau Singapura. Itu kalau sudah mendapat persetujuan, nanti kita bisa tarik dan proses ke Trade2Gov. Itu untuk yang cross border. Kemudian untuk selanjutnya untuk kondisi kahar ya. Untuk kondisi kahar ini, jadi ketika sistem, jadi di CESA itu kurang lebih itu kan ada portal bagian depannya ya, ada portal pengguna jasanya, ada bagian tadi yang saya istilahkan core-nya ya atau back-end-nya. Nah, kami di Trade2Gov itu integrasi dengan CESA-nya itu melalui core yang tadi. Jadi ketika misalnya bagian depannya itu ini ya ada kendala kelambatan, nah itu secara ini harusnya dari Trade2Gov tidak ada pengaruhnya ya. Tetapi kalau memang problemnya itu dari core-nya atau mungkin dari server database-nya juga ya, misalnya database-nya BCK itu ya, CISA, itu ada terkendala, tentunya di Trade2Gov juga terkendala juga. Tapi sepanjang problemnya hanya ada di level tadi ya, front end-nya atau level depannya dari C140, itu tidak ada masalah di Trade2Gov. Tadi tetap bisa mengirim dokumen ke C140, kemudian juga mendownload respon dari C140 melalui tadi ya core-nya C140. Nah, suatu saat kalau memang core-nya C140 juga problem gitu ya, entah mungkin database-nya juga ada kendala juga, jadi C140 tidak bisa diakses sama sekali ya. Nah, menurut pengalaman kemarin kan Bea Cukai biasanya memerintahkan untuk beralih ke sistem lama ya, sistem PD internet ya, atau menggunakan modul kembali ya. Nah, itu juga di kami di Trade2Gov karena sudah terhubung juga ke sistem yang PD internet yang versi yang lama. Nah, nanti Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Trade2Gov, nanti kirimnya ke sistem CESA yang lama seperti itu. Itu untuk antisipasi di sisi C140 kalau ada terkendala gitu ya. Mungkin demikian untuk jawaban dari saya, Pak Taufik Rahman. Mudah-mudahan bisa cukup memuaskan ya. Bagaimana Pak Taufik Rahman? Sepertinya udah jelas ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak. Sukses juga. Oke, ini ada pertanyaan dari platform YouTube ini Pak Idris. Saya bacakan untuk pertanyaannya ya Pak ya. Silakan. Dari Bapak Ahmad Fadila, selamat siang. Untuk pemberlakuan Trade2Gov itu kapan dan untuk importer apa harus mempunyai user CISA 4.0? Sepertinya tadi udah kejawab ya Pak ya. Mungkin bisa dijawab kembali Pak Idris. Untuk pembelakuan C140 di kantor-kantor yang besar saat ini belum
fix ya untuk tanggalnya dari Bea Cukai, tapi di beberapa kantor seperti di Priok dan Soekarno-Hatta itu saat ini sedang memasuki tahap piloting terbatas ke beberapa pengguna jasa ya, importir maupun PPJK. Jadi saat ini di contohnya di Soekarno-Hatta itu ada beberapa importir dan PPJK yang ditunjuk oleh Bea Cukai untuk piloting atau uji coba mengirimkan dokumen PIB-PIB ke sistem C1 40. Nah, nanti setelah pilotingnya lancar ya, nah mungkin nanti akan lanjut ke ini, ke pengguna jasa yang lainnya itu ya, atau mungkin langsung ke semuanya gitu ya untuk masuki masa uji cobanya. Nah, tetapi untuk tanggal pastinya, tanggal kapan mau di mandatorikannya atau cut off-nya itu saat ini belum ada informasi yang final ya, karena mungkin nanti Bea Cukai juga masih menunggu hasil ini ya, hasil piloting yang saat ini sedang berjalan di Soekarno-Hatta dan nanti menyusul juga di Priok juga. Nah, mungkin juga setelah itu kantor-kantor yang lain juga mungkin akan menyusul juga ya. Biasanya diawali sih dengan piloting dulu sih. Piloting, kemudian piloting lancar, nah biasanya akan ada lanjut ke proses ini ya, mandatori seperti itu. Betul. Saya kira sudah cukup menjawab. Untuk contohnya untuk di Surabaya sendiri kan yang sudah jalan Juanda ya Pak ya. Juanda. Kemudian habis ini nanti akan piloting mungkin di Tanjung Perak untuk C1 4.0. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dari chat ini kayaknya banyak banget ini. Oh ya, juga mengingatkan kembali untuk para peserta Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir, bisa diisi langsung di link yang sudah dicantumkan di kolom chat untuk pengambilan e-sertifikat melalui email nanti. Untuk yang bertanya langsung, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari PT Gudang Garam ada Bu Ika yang mau bertanya. Mungkin melanjutkan yang di kolom chat ya. Ini ada yang bertanya dari PT Koin Bumi. Untuk pengajuan PIB karantina tumbuhan dan ikan, apakah bisa juga seperti SSM? Mungkin Bapak Idris ingin menjawab. Oh iya, untuk yang terkait dengan SSM, karena SSM ada posisinya ada di INSW ya. Nah, kebetulan di INSW saat ini belum membuka pintu untuk atau membuka jalan untuk bisa integrasi dengan platform luar. Jadi saat ini belum bisa mengirimkan dokumen PIB ke SSM INSW. Nanti kalau misalnya memang sudah dibukakan jalan, nah kami akan berusaha untuk bisa integrasi seperti itu. Baik, Bapak Idris, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya untuk Bapak Ibu sekalian, dan waktunya juga terbatas banget ini. Mungkin untuk sementara saya akhiri dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bapak Idris Kusuma Bakti yang sudah menyampaikan materi dan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu secara lengkap tadi ya, mulai dari pengenalan e-declaration, kemudian alur proses aplikasi, implementasi penggunaan hingga pencetakan pelaporan dan fitur-fitur yang akan dikembangkan nantinya ya.
Oke, terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Selebihnya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem bea cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan. Karena terintegrasi dengan sistem digital trade repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions.